Saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa keberlangsungan suatu organisasi itu sangat ditentukan oleh kaderisasi. Yang kaderisasi itu adalah bagian dari satu proses yang memang harus dilaksanakan untuk menjamin sustainability dari suatu organisasi itu. Banyak organisasi besar yang tinggal sejarah karena tidak ada kaderisasi. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah yang sesuai dengan perhitungan miladiah sekarang ini sudah 111 tahun tetap bisa bertahan bahkan semakin berkembang. Muhammadiyah yang 111 tahun yang lalu adalah sebuah gerakan yang bermula dari sebuah kampung di Kauman, Yogyakarta. Sekarang telah menjadi organisasi dan gerakan yang mendunia. Sehingga ada Muhammadiyah yang di berbagai daerah di Indonesia, dan juga sekarang ini kita punya 30 cabang istimewa yang ada di 30 negara. Dan itu semua kalau kita mengikuti semua teori ya, karena memang organisasi ini memiliki proses kaderisasi yang alhamdulillah bisa terus menjaga bahkan kemudian juga mengembangkan organisasi Muhammadiyah ini. Kalau kita bicara mengenai profil kader itu, mungkin saya lebih banyak bicara pada sisi apa sih yang sesungguhnya menjadi tugas dari para kader itu. Kalau kita ikuti marsnya IPM, itu kan tugasnya kan untuk bagaimana melanjutkan dan mengembangkan apa yang menjadi cita-cita dari para pendiri Muhammadiyah dan juga apa yang menjadi bagian dari misi Muhammadiyah itu. Kalau kita kaitkan dengan istilah yang mulai kita sebut klasik di Muhammadiyah, kader itu kan punya 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk melanjutkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan, dan yang ketiga itu menyempurnakan. Jadi ada tiga tugas dari kader persyarikatan itu. Nah, untuk melaksanakan 3 itu ya memang harus ada yang pertama pemahaman terhadap visi dan misi Muhammadiyah. Ada understanding about Muhammadiyah, yang memahami bagaimana manhaj Muhammadiyah itu, memahami cita-cita Muhammadiyah dan berbagai aspek yang berkaitan dengan, kalau di istilah yang sering populer itu adalah ideologi Muhammadiyah. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengembangkan, sehingga ada proses di mana kita ini menjadikan Muhammadiyah itu lebih besar dari sisi anggotanya dan lebih besar dari sisi amal-amal usahanya. Dan karena itu maka dalam kita mengembangkan Muhammadiyah itu tentu kita harus berusaha untuk bagaimana menghadirkan Muhammadiyah sebagai organisasi dan gerakan yang bermanfaat. Pengembangan itu kalau kita ikuti berbagai teori itu kan lebih banyak berkait dengan kemanfaatan. Sesuatu bisa berkembang, sesuatu bisa diterima kalau dia bermanfaat bagi orang lain. Kalau dikaitkan dengan misi profetik atau misi kenabian, pengembangan itu berkaitan dengan aktualisasi dan implementasi dari misi kerahmatan dan misi risalah. Jadi kalau melanjutkan itu misi risalah, maka mengembangkan itu misi kerahmatan.
Nah, organisasi itu akan bisa diterima oleh orang lain kalau dia bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, dia mesti akan ditinggalkan oleh orang lain. Nah, disinilah sebenarnya Muhammadiyah menjadi organisasi yang alhamdulillah tidak hanya anggotanya saja yang bertambah, tapi juga amal usahanya juga semakin bertambah, bahkan juga jenis-jenis amal usahanya juga bertambah. Kalau kita mengkaji sejarah, ya 111 tahun yang lalu kan amal usahanya itu hanya 4 kan, hanya amal usaha bidang kesehatan. Bahkan mungkin waktu itu malah belum ada, waktu itu adalah baru pelayanan sosial yang sering disebut dengan Al-Ma'un itu. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan. Kemudian yang ketiga itu pustaka. Dan yang keempat itu tabligh. Itulah yang awal dibentuk ketika Muhammadiyah itu berdiri adalah 4 bagian itu. Nah, sekarang sudah sangat bervariasi kan, kita punya hampir semua hal yang dimiliki negara itu Muhammadiyah punya. Mungkin yang tidak punya itu apa? Tentara mungkin ya. Itu pun kita mungkin punya semi tentara namanya Kokam. Kokam itu kan penampilannya sudah seperti tentara itu, bajunya udah baju doreng itu, baretnya juga merah. Malah kadang-kadang Kokam itu lebih keren dan lebih keren dari tentara. Apalagi kalau sudah ngawal sekum, itu udah lebih galak daripada protokol itu. Ibu-ibu mau mendekat aja nggak boleh itu, suruh minggir itu. Padahal saya sebenarnya deket ya, seneng kalau didekati ibu-ibu itu. Jadi tapak suci, ya, HW, semua kita punya itu. Nah, sekarang juga mulai ada upaya mengembangkan amal usaha namanya tambang. Walaupun kita ini jadi tarik tambang luar biasa itu. Banyak yang marah-marah. Jadi yang marah-marah itu ternyata bukan orang Muhammadiyah itu. Tadi saya sebelum kesini saya baca kiriman dari seorang kawan, tulisan dari seseorang yang dimuat di majalah atau koran Diswe itu, punyanya Dahlan Iskan itu, dia nyebut Muhammadiyah dan 3 ekor monyet. Jadi Muhammadiyah disamakan dengan monyet. Ya nggak apa-apa juga, namanya orang lagi marah-marah, diberi penjelasan pun juga tetap tidak ada gunanya. Jadi biarlah mereka melampiaskan semua kemarahannya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa selalu setiap hal yang baru itu ya memang ada pro kontra, dan yang mengatakan Muhammadiyah jangan melakukan itu tentu punya pandangan. Tapi ketika Muhammadiyah melakukan tentu ada alasan yang kita kutip di konsolidasi, risalah konsolidasi itu kan bagian dari pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Itu kan mirip ketika tahun 22 Kiai Suja itu mengusulkan atau punya gagasan mendirikan rumah sakit. Ditertawakan, bahkan dikritik juga, bagaimana orang boro-boro bikin rumah sakit. Dokter juga tidak punya, bikin rumah sakit. Dan zaman ketika orang itu masih hidup dalam kehidupan yang serba klinik gitu. Klinik dalam banyak pengertian ya, baik klinik secara teologis maupun klinik secara medis itu kan, ketika ada orang panas itu kan tidak dibawa ke dokter waktu itu kan, dibawanya ya ke dukun, kemudian ditanya habis main di bawah pohon apa gitu kan, ternyata dia demam gitu. Tapi yang disalahkan itu, oh ini setannya nempel, namanya Abdul Mukti nempel. Ditertawakan. Tapi kemudian ketika sekarang kita lihat, justru kan bagian dari ujung tombak dakwah Muhammadiyah itu adalah dakwah di bidang kesehatan. Kita sekarang punya 126 rumah sakit. Insya Allah yang ke 127 itu rumah sakit kita di Sorong, di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Nggak kebayang nggak di Papua Muhammadiyah itu punya rumah sakit itu. Beliau ini Pak Muhadi ini dari Boja ya, Kendal. Sebentar lagi kita akan punya tambahan di Kendal, 1 rumah sakit lagi di Boja. Sekarang kita sudah punya 4 di Kendal itu. Di rumah sakit pemerintah cuma punya 1, Muhammadiyah punya 4 1 kabupaten. Itu kan agak ugal-ugalan itu kan. Sehingga waktu kita ke Weleri itu Pak, itu rumah sakit kita itu 7 lantai Pak. 7 lantai lebih tinggi dari rumah sakit pemerintah. Lampung itu punya 2 rumah sakit di kota metro itu. Pemerintah cuma punya 1.
Nah, Kebumen itu malah punya 5, itu kan nggak kebayang itu. Waktu itu Kiai Sujak ditertawa, katanya begitu sudah punya, sekarang replikasinya luar biasa. Nah karena itu terkait dengan tambang juga ya nggak apa-apa juga yang mengkritik itu kan toh juga belum sama-sama belum terlaksana kan. Yang sekarang mengingatkan itu kan melihat yang sudah ada yang merusak. Tapi kan kemudian kita bilang apakah ada sejarahnya Muhammadiyah itu merusak? Ya tidak ada, ya sudah, kalau nggak ada ya sudah, jangan samakan Muhammadiyah dengan yang lain gitu kan. Ada lagunya Ar-Rafiq itu kan, jangan samakan aku dengan yang lain gitu. Jadi kalau Muhammadiyah nggak ada sejarah merusak, ya jangan kemudian underestimate gitu. Kita tuh punya 8 jurusan pertambangan itu. Punya 8 jurusan pertambangan. Jadi kalau ada yang meragukan Muhammadiyah itu mampu apa tidak, saya kira harus melihat 8 jurusan pertambangan itu. Jangan-jangan juga ada yang alumni Inggris juga yang di situ itu misalnya. Jadi kita tidak kemudian nekat dan tidak kemudian melaksanakan sesuatu yang kemudian dia tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Nah orang kemudian tanya, apa sih manfaatnya tambang misalnya? Banyak kan kalau kita baca energi. Negara Indonesia itu kan belum bisa memenuhi kebutuhan energi dari energi yang terbarukan. Kan belum ada, belum mampu dengan tenaga surya itu juga belum, walaupun kita punya sang surya gitu. Tapi kan juga tetap bersinar, tapi kan kita belum punya. Energi matahari kan belum mampu kita itu. Ya misalnya energi panas bumi kan juga belum mampu kita kelola itu. Kemudian angin juga belum punya. Kita baru punya angin mamiri. Sekarang makin banyak itu tolak angin itu malah makin banyak itu. Nah, karena itu maka situasinya masih doruri batu bara itu. Karena masih doruri, maka itu harus kita ambil untuk memenuhi kebutuhan energi yang dia menjadi kebutuhan untuk menggerakkan semua sektor ekonomi. Dan karena itu maka sambil itu dikembangkan, kita melakukan upaya-upaya mendorong supaya renewable energy resources ini juga terus dilakukan. Nah, poin saya bukan untuk memprovokasi soal tambang, nggak apa-apa. Ini bagian keputusan organisasi. Tapi poinnya apa? Muhammadiyah ingin kehadirannya bermanfaat. Dan kalau kita punya amal usaha, punya kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan 2 tuntunan hadis Nabi itu kan. Yang pertama khairun nas anfa'uhum linnas, itu manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan yang kedua kita berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang yang lainnya walaupun dia bukan dari kalangan kita warga persyarikatan. Tapi kita menghadirkan organisasi ini sebagai problem solver, bukan sebagai problem maker. Nah yang ketiga kemudian menyempurnakan. Artinya apa? Yang sudah kita lakukan itu yang kita ambil itu bukan bentuknya tetapi spiritnya. Sehingga ada tajdid di situ, ada pembaharuan di situ. Dan pembaharuan itu yang membuat juga organisasi ini bisa berjalan, bisa bertahan. Kita semua bicara teori disrupsi kan. Kan hampir semua teori disrupsi itu kan kata kuncinya apa? If you are very comfortable in your comfort zone, then you will be disrupted. Kan kira-kira begitu. Kalau Anda merasa nyaman di tempat yang Anda sudah merasa enak, maka Anda akan segera terdisrupsi. Nah, karena itu Muhammadiyah meletakkan ijtihad itu jadi satu paket dengan identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar nahi mungkar dan tajdid. Ini urusannya Mas Rafiq nanti urusannya itu. Karena itu maka kita bisa bertahan. Rumah sakit itu kita bangun, tetapi kan bentuknya layanannya harus terus bertambah. Tapi spiritnya apa? Spirit melayani. Spirit tidak sekedar spirit untuk mengobati orang sakit, tapi spirit membangun masyarakat yang sehat. Sehingga karena itu maka selalu ada upaya-upaya pembaruan. Kalau dulu zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pendidikan umum di sekolah-sekolah agama itu pembaharuan. Bahkan mungkin satu-satunya. We were the pioneer at that time. Tetapi kalau sekarang kita menjadikan itu sebagai satu-satunya unggulan, ya sudah tidak unggul lagi. Karena sudah menjadi sesuatu yang common, sudah menjadi sesuatu yang jamak. Apalagi ketika model pendidikan Muhammadiyah itu diadopsi menjadi model pendidikan pemerintah. So there is nothing new about the system that we teach secular subject
in Islamic education, or conversely we teach religion in secular school. Zaman Ki Haji Ahmad Dahlan itu pembaruan, bahkan dianggap kegilaan kan, sehingga ada yang menganggap itu kan model kafir. Kalau meniru orang kafir berarti kafir juga gitu, pakai hadis yang nggak tahu hadisnya sahih apa dhaif itu Mas, yang mantasaba biqaumin fahuwa minhum itu. Saya nggak tahu, saya nggak ahli hadis ya, saya ahli hadas jadi nggak tahu. Yang ahli hadas Mas Rafiq itu. Nah, karena itu harus ada. Nah, kader inilah yang punya tugas untuk melaksanakan itu. Sehingga Muhammadiyah tidak boleh menyelenggarakan amal usahanya dengan prinsip business as usual. Itu harus terus berubah, harus terus berubah. Sehingga karena itu maka kader itu adalah orang yang memang dia itu memahami betul what is Muhammadiyah and why Muhammadiyah doing so and so. Tetapi satu hal yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam. Nah, karena gerakan Islam itu maka semua amal-amal kegiatan Muhammadiyah itu either directly or indirectly itu has to be referred to the Quran and the Sunnah. Karena kita gerakan Islam maka semua kegiatan itu langsung atau tidak langsung harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu kan kemarin ada yang kritik kan, sebentar lagi mesti akan ada banyak itu ayat tentang tambang gitu kan. Ya kalau Muhammadiyah nggak pakai dalil itu sudah tidak Muhammadiyah lagi namanya. Tetapi kita juga tidak boleh kemudian menggunakan dalil itu yang tidak sesuai kan begitu. Menggunakan dalil yang tidak sesuai. Misalnya apa? Ya mari kita menyukseskan pemilihan umum sebagai firman Allah Qul huwallahu ahad. Kan nggak ada hubungan, nggak sesuai kan. Masa pemilihan umum hubungannya dengan Qul huwallahu ahad itu kan. Tetapi mari kita melaksanakan pemilihan umum sebagai bagian dari melaksanakan musyawarah di dalam kehidupan masyarakat, karena kita diperintahkan dalam mengambil keputusan itu harus melalui musyawarah. Kan begitu kan? Wa amruhum syura bainahum, dan diperintahkan kepada mereka untuk dalam mengambil keputusan itu harus bermusyawarah, atau wasyawirhum fil amr. Kamu bermusyawarah dengan mereka dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah. Nah, musyawarah zaman Nabi itu orang kumpul semua gitu kan, karena jumlahnya kan terbatas, semua tinggal di Madinah, ya sudah bisa dihadirkan bersama-sama. Lah kalau sekarang misalnya ada yang tinggal di Aceh, tinggal di Papua, terus mau dikumpulkan di mana? Nah, musyawarahnya melalui pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu kan musyawarah. Ditanya, Abdul Mukti, ini ada 3 calon presiden dan wakil presiden. Menurut kamu siapa? Nah, datang ke bilik suara, nusuk, itu namanya musyawarah. Jadi pemilu itu adalah aktualisasi dari musyawarah dalam bentuk yang modern gitu. Nah, tapi masih ada berpendapat pemilu itu tauhid itu. Zaman Nabi nggak ada pemilu, tapi ada musyawarah. Zaman sahabat nggak ada pemilu tapi ada musyawarah. Zaman sahabat kan ada musyawarah siapa yang menggantikan Muhammad sebagai kepala negara Madinah kan. Nah, kemudian diadakan musyawarah, itu kan pemilu juga. Nah, cuma waktu itu kan belum perlu ada KPU karena yang milih juga sahabat-sahabat tertentu gitu. Lalu modelnya bagaimana? Modelnya kan beda-beda karena apa? Itu muamalah, sehingga terpilihnya Abu Bakar dengan terpilihnya Umar dan terpilihnya Utsman serta Ali itu tidak ada yang sama prosesnya. Tapi substansinya sama, yaitu apa? Musyawarah gitu. The substance is the same, yaitu musyawarah. Tetapi teknisnya bagaimana musyawarah itu tidak sama di antara 4 khulafaur rasyidun itu, kan begitu. Nah, karena itu karena tidak sama, maka berarti ada dong kebebasan untuk kita ini menciptakan sistem dalam pemilihan umum. Yang penting harus ada musyawarah dalam mengambil keputusan, kan begitu. Nah, karena itu maka dalam kaitan dengan pengembangan organisasi, itu yang juga menjadi bagian dari sistem dan juga menjadi bagian dari identitas Muhammadiyah. Nah, lalu di mana peran kader? Nah, kader itu adalah orang yang dia menjadi person yang membela apa yang menjadi keputusan organisasi. Bukan membelot dari keputusan organisasi. Kenapa begitu? Karena itu sudah diambil lewat proses musyawarah. Kita sebenarnya misalnya mohon maaf ya, pada konteks Indonesia, ketika pemilu sudah diumumkan hasilnya, apapun hasilnya, sebagaimana kita ada keberatan dan sebagainya, itulah hasil yang kita terima. Nah, ketika sudah diambil keputusan,
Kan tidak bisa kemudian kita mufarokoh kan. Saya dulu tidak milih Prabowo. Dan sekarang kalau Prabowo terpilih ya sudah, itu urusan Prabowo, kan tidak begitu. Sehingga ketika sebuah keputusan sudah diambil melalui musyawarah, maka hasilnya itu harus kita terima sebagai bagian dari konsekuensi kita mengambil sesuatu berdasarkan musyawarah. Jadi karena itu maka kader adalah orang yang dia tidak hanya memahami tapi juga menerima apa yang menjadi keputusan-keputusan organisasi. Jadi kalau organisasi sudah memutuskan, maka kader itu harus membela, sekali lagi harus membela dan jangan membelot. Dan jangan membelot. Kalau dia tidak setuju, maka ketidaksetujuan itu tidak boleh membuat dia itu melemahkan apa yang sudah diputuskan. Ini nanti mungkin Mas Rafiq akan menjelaskan banyak hal. Misalnya begini, dalam masalah ijtihad di antara para ulama itu kan ada perbedaan pendapat, ya, ikhtilaf di antara berbagai pendapat. Tapi begitu ulama sudah sebagian berpendapat dan kemudian itu menjadi bagian dari sebuah keputusan, maka sahabat atau ulama yang dia berbeda pendapat itu tidak akan kemudian mengoreksi ijtihadnya orang lain. Tapi dia memilih untuk diam saja dengan ijtihadnya itu dan kemudian memberi kesempatan kepada yang lain untuk melaksanakan ijtihadnya. Nah, itu yang saya kira penting untuk menjadi pemahaman kita. Jangan kemudian sudah diputuskan, kemudian masih ngeyel gitu, kemudian malah melemahkan apa sudah diputuskan itu. Karena itu maka dalam konteks kita berorganisasi, kader itu posisinya di situ. Nah, kita ingat misalnya dapat contoh dari Pak Din kan. Pak Din sempat WA saya sebelum PP mengambil keputusan terkait dengan tambang itu. Sebaiknya Anda jangan ambil lah itu gitu. Memberikan argumen panjang lebar gitu kepada saya. Oke, noted Prof itu. Setelah noted kemudian diputuskan, konsolidasi nasional mengatakan harus didukung, ya sudah. Itu harus diterima sehingga Pak Din kemudian mengatakan sebagai seorang kader, sebagai seorang pemimpin mengatakan apa sudah diputuskan organisasi itu laksanakan. Jangan kemudian sudah diputuskan malah kemudian digembosi. Nah, itulah contoh sikap seorang pemimpin. Karena itu kalau kita kembali kepada Khulafaur Rasyidun misalnya, kan banyak sahabat yang juga tidak membaiat Abu Bakar. Tapi begitu mayoritas sahabat membaiat Abu Bakar, maka tidak membaiat pun juga ikut kan gitu. Mendukung pemerintahan Abu Bakar sepanjang dia benar kita dukung, kalau keliru kita ingatkan. Tapi sepanjang kita tahu dia benar dan tidak, itu kan setelah bekerja, bukan sebelum bekerja. Lah ini orang sebelum bekerja sudah disalahkan. Kan nggak bisa fikih begitu kan Mas. Hukum itu kan dikatakan seseorang itu benar atau salah setelah doing something, not before doing something. Nah, karena itu maka kader itu adalah orang yang juga senantiasa menjadikan dirinya bagian dari organisasi. Bagian dari organisasi. Dan karena itu maka dia sebagai seorang kader itu akan senantiasa mengambil sikap-sikap yang tidak bertentangan dengan organisasi. Nah, disinilah kata kunci yang menjadi identitas dari seorang kader itu. Bukan berarti dia salah benar, dia mendukung membabi buta, tidak. Tapi dia kemudian sebelum dia mengambil sikap, dia harus tahu dulu prosesnya. Dia tahu dulu alasannya apa. Dan kemudian setelah itu diambil, di dalam Al-Quran disebutkan fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah mengambil keputusan, ini sudah menjadi bagian dari agreement, ya sudah mari kita bertawakal, kita jalankan. Nah, kan begitu.